Malam itu, Wonogiri berada dalam suasana yang begitu tenang hingga seolah waktu berhenti bergerak. Angin berembus lembut dari arah bukit-bukit kapur, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan sore tadi. Langit terbuka lebar tanpa awan sedikit pun, membiarkan cahaya bintang bertaburan seperti serpihan kaca yang berkilau. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan, berpadu dengan gemericik air dari sungai kecil yang mengalir melewati desa. Semua itu menciptakan harmoni alam yang hanya bisa dirasakan di pedesaan. Damai, hening, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di tengah ketenangan itu berdiri sebuah masjid kecil berwarna hijau tua, dengan lampu temaram yang menyeruak dari balik kaca buram jendelanya. Masjid itu bukan bangunan megah, bukan pula masjid besar yang selalu ramai jamaah dari berbagai penjuru kota. Tapi masjid itu memiliki nilai tersendiri bagi warga sekitar. Masjid tersebut dibangun bertahun-tahun lalu oleh masyarakat setempat, dengan dipimpin oleh seorang ulama sepuh yang mereka hormati, Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman adalah figur yang tak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan warga Wonogiri. Usianya sudah menginjak lebih dari 70 tahun. Namun, ketegasan dalam sorot matanya tidak pernah pudar. Rambutnya yang memutih, tersisir rapi di balik sorban lusuh yang selalu ia kenakan. Sementara janggut tipisnya menambah kesan bijaksana pada wajahnya. Ia bukan orang yang berpenampilan mewah ataupun mencolok. Sandalnya bahkan seringkali sudah aus di bagian tumit. Dan sarung kotak-kotak yang ia kenakan setiap hari mungkin sudah lebih tua daripada sebagian pemuda di desa itu. Selesai memimpin pengajian rutin malam itu, Kiai Sulaiman melangkah keluar dari masjid sambil membawa tasbih kayu yang selalu ia genggam. Jamaah yang hadir tidak banyak, sekitar 20 orang, namun hubungan di antara mereka begitu dekat, seperti keluarga besar. Tawa kecil terdengar dari segerombolan pemuda yang sedang membantu merapikan karpet dalam masjid, sementara para ibu mulai berjalan pulang sambil berbincang ringan tentang kegiatan besok pagi. Ada yang harus ke ladang, ada yang harus berjualan di pasar. Kiai Sulaiman tersenyum hangat melihat semuanya. Bagi beliau, desa yang hidup dengan rukun adalah anugerah yang patut dijaga. Setiap hari, ia bangun sebelum azan subuh untuk membersihkan halaman masjid, menyalakan lampu, lalu duduk di beranda sambil menunggu jamaah berdatangan. Tidak ada hari tanpa aktivitas ibadah. Mengajar anak-anak mengaji, memberikan nasihat kepada warga yang sedang punya masalah rumah tangga, atau sekedar menemani para kakek duduk sambil minum teh di warung kecil dekat masjid. Satu hal yang paling disukai warga dari Kiai Sulaiman adalah kelembutan hatinya. Meski tegas saat mengajar ilmu agama, beliau selalu mendahulukan kasih sayang. Tidak pernah sekalipun ia meninggikan suara, bahkan ketika menghadapi anak-anak yang nakal atau lelaki dewasa yang sudah lama tidak sholat Jumat. Dengan tutur kata yang halus, ia dapat menenangkan hati siapapun. Saat Kiai melangkah keluar dari area masjid malam itu, desiran angin membuat dedaunan mangga di halaman bergoyang perlahan. Ia berhenti sejenak, memandang ke arah langit. Subhanallah, indah sekali malam ini. Gumamnya pelan. Suara itu hampir tak terdengar, hanya terdengar seperti bisikan yang menyatu dengan angin. Beberapa langkah dari masjid, rumah-rumah penduduk terlihat temaram dengan lampu minyak yang masih mereka gunakan. Anak-anak yang tadi ikut mengaji kini sudah kembali ke rumah, dan hanya suara televisi dari rumah Pak Darno yang terdengar samar. Suasana damai itu membuat Kiai Sulaiman tersenyum lagi. Ia mencintai desa ini, mencintai masyarakatnya, dan mencintai kehidupan sederhana yang sejak lama ia pilih untuk dijalani. Setibanya di rumah, sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman kecil berisi tanaman daun sirih dan kelor, Kiai Sulaiman menaruh tasbihnya di meja kecil. Ia melonggarkan sorbannya, lalu duduk di kursi rotan sambil menghela nafas pelan. Di dinding rumahnya tergantung beberapa foto lama. Foto almarhum istrinya, foto anaknya ketika masih kecil, serta foto bersama para santri zaman dulu. Setiap kali memandangi foto-foto itu, Kiai Sulaiman merasa hatinya hangat meski ada sedikit rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Sambil menyeruput teh hangat yang sudah disiapkan sejak sore, karena Kiai memiliki kebiasaan minum teh sebelum tidur, ia mendengar suara angin dari luar yang semakin lembut. Ia memejamkan mata, menikmati ketenangan yang luar biasa. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda ancaman.
Malam itu seperti malam-malam biasa, damai, sunyi, dan penuh ketentraman. Kiai kemudian bangkit, mengambil Al-Quran yang tersimpan di rak kayu, dan mulai membaca beberapa ayat. Suaranya lirih, namun meluncur dengan lancar dan merdu. Setiap ayat yang ia baca seperti mengisi udara di rumah itu dengan cahaya yang menenangkan. Ayat-ayat suci itu menjadi pelengkap sempurna dari suasana malam di Wonogiri yang begitu damai. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, Kiai Sulaiman menutup Al-Quran perlahan. Ia berdiri, mematikan lampu, dan melangkah menuju kamarnya. Malam itu, ia tidur lebih awal daripada biasanya. Tidak ada hal yang mengganggu pikirannya. Tidak ada bayangan hitam, tidak ada suara-suara aneh, tidak ada pertanda buruk. Wonogiri benar-benar sedang berada dalam masa-masa paling tenang dalam hidupnya. Namun ketenangan, seperti biasanya, adalah pintu pertama sebelum badai datang. Meski belum tampak, sesuatu sedang bergerak jauh di sana, di tempat yang tak terlihat manusia. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu adalah malam terakhir Wonogiri menikmati kedamaian sempurna sebelum gelombang kegelapan mulai datang sedikit demi sedikit. Ia membuka mata perlahan, merasakan cahaya matahari menembus sela-sela jendela kayu kamarnya. Biasanya, pagi selalu terasa segar baginya. Udara sejuk, aroma embun pagi, dan suara ayam berkokok di kejauhan. Namun pagi kali ini sedikit berbeda. Ada semacam tekanan halus di dadanya, bukan rasa sakit, lebih seperti kegelisahan yang merayap tanpa suara. Kiai duduk, mengusap wajahnya, dan mencoba menenangkan diri dengan mengambil wudhu, lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai beribadah, Kiai keluar rumah. Embun masih menggantung di atas daun-daun kelor yang bergoyang perlahan tertiup angin. Udara masih segar, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat seekor kucing hitam duduk diam di pagar rumahnya, menatap tajam ke arahnya. Kucing itu tidak bergerak, tidak berkedip, hanya memandangi sang kiai seolah memperhatikan tiap gerak-geriknya. Biasanya hewan di desa itu jinak dan ceria, namun kucing ini tampak tegang, bulunya sedikit berdiri. "Pergilah nak," ucap kiai lembut sambil mengibaskan tangan pelan. Kucing itu berbalik, berjalan perlahan, tetapi sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi. Sekilas saja, namun cukup untuk membuat kiai merasa ada sesuatu yang janggal. Itu hanyalah hewan, namun tatapannya tidak seperti biasanya. Di jalan desa, beberapa warga sudah mulai beraktivitas. Pak Darno sedang menimba air, Bu Lastri membuka warung kecilnya, dan sekelompok anak kecil berlarian membawa bola plastik. Sekilas semuanya terlihat normal, namun ketika kiai berjalan mendekat, ia mendengar bisik-bisik. "Semalam aku mimpi buruk lagi. Aku juga, seperti ada bayangan besar di pojokan rumah. Anak saya tadi pagi demam mendadak, padahal semalam sehat." Kiai berhenti. Ia memandang warga yang berbicara itu, namun ia tidak menegur. Ia hanya mengamati, mendengarkan, dan menyimpan semuanya dalam hati. Mimpi buruk memang biasa terjadi, tetapi jika dialami beberapa orang secara bersamaan, itu bisa menjadi pertanda. Namun Kiai tidak ingin mencurigai apapun terlalu cepat. Ia melanjutkan langkahnya menuju masjid. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, padahal matahari sudah cukup tinggi. Kiai menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa aneh itu. Setibanya di masjid, ia mendapati beberapa jamaah duduk di serambi tampak gelisah. "Kiai, semalam saya dengar suara seperti orang menangis dari belakang rumah," kata Pak Warto, penjaga masjid. "Dari arah hutan kecil itu, Kiai," tambah yang lain. Kiai mengangguk pelan. "Suara-suara seperti itu kadang berasal dari angin atau hewan malam. Jangan takut dulu, tenangkan hati kalian." Jawabannya menenangkan para jamaah, tetapi dalam hati, Kiai tidak sepenuhnya yakin. Ia merasa energi halus di udara berubah, lebih berat, lebih gelap. Bukan terlalu kuat, namun cukup untuk dirasakannya. Setelah selesai membersihkan masjid, Kiai duduk di serambi sambil memerhatikan pepohonan di kejauhan. Daun-daun yang biasanya melambai lembut tampak bergerak tidak wajar, seperti ditarik angin dari berbagai arah. Bahkan burung-burung yang biasa bertengger di kabel listrik kini terbang rendah, seolah bingung atau ketakutan. Menjelang siang, beberapa warga datang menemui Kiai di rumahnya. Mereka mengeluhkan hal yang sama. Hewan peliharaan yang gelisah, anak-anak yang sulit tidur, suara aneh di malam hari, sampai bunga-bunga di pekarangan yang mendadak layu tanpa sebab. Semua itu tampak seperti kejadian biasa jika berdiri sendiri, namun jika digabungkan, menjadi sesuatu yang patut dipikirkan. "Kiai,
"Apa ini pertanda buruk?" tanya salah satu warga dengan suara pelan. Kiai tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah langit yang mendung meski tidak ada awan gelap. "Belum tentu," jawabnya akhirnya. "Namun kita harus memperbanyak doa." Meski Kiai berkata begitu, hatinya tetap gelisah. Malam tadi begitu damai, namun dunia spiritual tidak selalu mencerminkan dunia nyata. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terlatih. Saat sore tiba, langit Wonogiri tampak lebih muram dari biasanya. Matahari tenggelam lebih cepat di balik perbukitan, meninggalkan cahaya jingga yang redup. Kiai berjalan pulang sambil mengamati sekeliling. Di sepanjang jalan, hewan-hewan ternak seperti kambing dan sapi tampak gelisah, mondar-mandir di kandang, mengembik pelan seolah merasakan kehadiran sesuatu yang manusia tidak lihat. Ketika malam datang, ketidaknyamanan itu semakin jelas. Udara menjadi lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam, bahkan angin pun seolah enggan bergerak. Kiai duduk di ruang tamu rumahnya sambil memegang tasbih. Lampu minyok yang tergantung di dinding bergetar, seolah terkena hembusan angin padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Kiai merasa getaran halus di ujung jemarinya, sesuatu yang mirip dengan energi gelap yang dulu pernah ia hadapi bertahun-tahun lalu. Namun ia mencoba tetap tenang. "Belum tentu apa-apa," gumamnya, meski suaranya terdengar seperti meyakinkan diri sendiri. Menjelang tengah malam, Kiai terbangun dari tidurnya karena mendengar suara seperti langkah kaki yang sangat pelan di halaman rumahnya. Ia membuka mata, memasang telinga. Suara itu teratur, seperti seseorang sedang berjalan perlahan-lahan mengelilingi rumahnya. Kiai bangkit, mengambil senter kecil dan berjalan menuju jendela. Ia menyingkap tirai perlahan dan menyorotkan senter keluar. Tidak ada siapapun, tidak ada bayangan. Namun rumput di halaman tampak bergerak, seolah ada sesuatu yang baru saja lewat. Kiai memejamkan mata, menarik napas panjang dan merapal doa dalam hati. Suasana itu terasa seperti peringatan halus dari alam gaib. Bukan serangan, bukan ancaman langsung, hanya tanda bahwa ada sesuatu yang mulai bangkit dari kegelapan. Malam semakin larut, langit mendung dan suara rintik hujan mulai terdengar pelan. Kiai duduk kembali di ruang tamu, menatap lampu minyak yang berkelip. Perasaan tidak enak itu belum hilang, bahkan semakin kuat. Namun ia tetap berada dalam ketenangan yang ia pelajari sepanjang hidupnya. Baginya, apapun yang terjadi, iman adalah benteng pertama. Dan di tengah keheningan malam itu, Kiai sadar satu hal, Wonogiri tidak lagi berada dalam keadaan damai. Sesuatu sedang bergerak, dan ia harus bersiap sebelum semuanya terlambat. Ia membuka matanya perlahan, menatap langit-langit kamar yang remang karena cahaya lampu minyak yang hampir habis. Nafasnya sedikit berat. Ia tahu perasaan tidak enak itu bukan sekadar firasat kosong. Biasanya, firasat semacam ini datang sebagai pembuka dari sesuatu yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Kiai teringat pada tragedi yang dulu merenggut keluarganya. Di tengah kesunyian malam yang terasa tebal, ia duduk di atas kasur tipisnya. Angin dari celah jendela membawa aroma tanah basah. Namun di hidung Kiai muncul bau lain. Bau yang tidak ada di dunia nyata, tapi hanya muncul dalam mimpi buruk atau kenangan yang ingin dilupakan. Bau asap dupa hitam yang dulu pernah ia cium malam ketika tragedi itu terjadi. Peristiwa itu terjadi lebih dari 20 tahun lalu, saat usia Kiai masih 50-an dan masih memiliki semangat kuat dalam membimbing umat. Waktu itu, ia hidup bersama istrinya, Nyai Aisyah, dan seorang anak lelaki yang sangat ia sayangi, Fatir. Mereka hidup sederhana, tetapi bahagia, dan rumah kecil mereka selalu dipenuhi tawa. Namun, semua berubah ketika seorang dukun besar dari wilayah selatan, seorang lelaki bernama Jagaraga, muncul dengan ambisi menguasai wilayah-wilayah yang memiliki energi spiritual tinggi. Jagaraga bukan sembarang dukun. Ia tidak hanya mempelajari ilmu hitam, tetapi juga melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib tingkat tinggi. Ambisinya adalah memperluas kekuasaannya, dan siapapun yang dianggap menghalangi jalannya akan disingkirkan. Dan Kiai Sulaiman adalah salah satu orang yang dianggap sebagai penghalang terbesar.
Kala itu, Jagaraga mencoba membuka ritual pemanggilan makhluk halus di sebuah hutan kecil. Namun, energi terang dari amalan Kiai selalu menghalangi proses ritual tersebut. Jagaraga marah dan mengiring serangan tak terlihat ke rumah Kiai. Jumlahnya kecil pada awalnya. Suara-suara gaib yang muncul tiba-tiba, bayangan hitam yang muncul tiba-tiba. Kiai menghadapi semuanya dengan tenang. Ia melindungi keluarganya dengan doa-doa dan amalan. Namun, Jagaraga tidak berhenti. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang gelap tanpa bintang, Jagaraga melakukan serangan besar. Serangan itu begitu kuat hingga Kiai tidak mampu menahannya tepat waktu. Kiai masih ingat malam itu sejelas ia mengingat nama anaknya sendiri. Ia baru saja pulang dari menghadiri acara kenduri warga ketika melihat pintu rumahnya terbuka. Lampu-lampu padam dan udara di dalam rumah begitu dingin. Saat ia melangkah masuk, suasana rumah terasa berbeda. Sunyi, namun bukan sunyi biasa. Sunyi yang kacau, sunyi yang dipenuhi energi jahat. Ia memanggil istrinya. Tidak ada respon. Ia memanggil Fatir. Tetap tidak ada jawaban. Langkahnya terhenti di ruang tengah ketika ia melihat dua tubuh terbaring di lantai. Istrinya dan anak sematawayangnya. Tidak ada luka fisik, tidak ada tanda kekerasan. Namun wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang begitu dalam, seolah mereka melihat sesuatu yang mengerikan sebelum nafas terakhir mereka berhenti. Kiai berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh wajah istrinya. Dingin, tidak ada sisa hangat sama sekali. Ia memeluk Fatir, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu, namun tubuh kecil itu tidak bergerak. Sejak malam itu, Kiai tidak pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Ia kehilangan dua orang paling berharga dalam hidupnya. Dan penyebab semuanya adalah ilmu hitam yang dikendalikan oleh Jagaraga. Namun yang membuat luka itu semakin dalam bukan hanya kehilangan mereka, tetapi sesuatu yang terjadi beberapa detik kemudian. Ketika ia memeluk jenazah anaknya, Kiai merasakan angin hitam yang melintas di belakangnya. Ia menoleh dan melihat sekilas sosok bayangan besar di sudut ruangan. Sosok itu memiliki mata merah menyala, tubuh besar seperti asap pekat, dan wajah tanpa bentuk. Dan dari dalam bayangan itu terdengar suara yang rendah, berat, seolah berasal dari dalam tanah. Ini baru permulaan, Kiai. Sebelum Kiai sempat melakukan apapun, bayangan itu menghilang. Yang tersisa hanyalah dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hari itu, Kiai sadar bahwa Jagaraga tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh makhluk-makhluk gaib tingkat tinggi, yang kemudian ia ketahui sebagai para jin yang berkuasa dalam kegelapan. Setelah pemakaman istrinya dan anaknya, Kiai mengasingkan diri selama beberapa minggu. Ia melakukan tirakat berat, memperkuat batinnya, dan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kesedihan itu tidak pernah hilang, namun ia belajar berdamai dengan takdir. Ia kembali ke masyarakat, mengajar seperti biasa, namun kesepian itu tetap tinggal di hatinya. Sejak itu pula, ia berjanji tidak akan membiarkan kegelapan seperti itu kembali menghampiri siapapun. Dan kini, ketika angin malam di Wonogiri kembali membawa energi jahat, Kiai merasa seolah masa lalunya mengetuk pintu rumahnya. Suara-suara langkah-langkah pelan yang ia dengar di luar rumah semalam, hawa dingin yang tidak wajar, hewan-hewan yang gelisah, warga yang bermimpi buruk, semuanya terlalu mirip dengan tanda-tanda yang muncul sebelum tragedi itu terjadi. Apakah Jagaraga kembali? Gumam Kiai pelan. Ia memejamkan mata. Jika benar, maka Wonogiri dalam bahaya besar. Ia tidak takut untuk menghadapi apapun, tetapi ia tidak mau satu pun warga menjadi korban. Terlebih, ia tahu bahwa Jagaraga tidak lagi bekerja sendirian.
Jika dulu ia dibantu oleh satu jin besar saja, kini Kiai bisa merasakan energi yang jauh lebih kuat. Seolah ada lebih dari satu makhluk yang ikut hadir di wilayah itu. Kiai memutuskan untuk tidak tinggal diam. Besok pagi, ia akan melakukan penyelidikan spiritual. Ia akan berkeliling desa, memeriksa titik-titik yang dirasa paling kuat perubahannya, dan mulai mencari sumber dari energi gelap itu. Malam semakin larut, dan suara hujan mulai turun dengan lembut di luar rumah. Namun di balik suara hujan, Kiai mendengar sesuatu lagi. Suara samar seperti bisikan dari kejauhan. Suara itu datang dari arah hutan kecil di belakang desa. Kiai berdiri dan melangkah menuju jendela. Ia membuka sedikit tirai, menatap gelap pekat di luar sana. Matanya menyipit. Hujan turun tipis, membuat jalanan tampak berkilau. Namun di ujung pandangannya, ia melihat sesuatu bergerak pelan. Seperti bayangan tinggi yang menatap ke arah rumahnya sebelum menghilang di balik pepohonan. Jantung Kiai berdebar pelan. Ia tahu apa arti itu. Masa lalunya telah kembali. Luka lama itu membuka kembali pintunya. Dan kegelapan yang pernah merenggut keluarganya kini merayap menuju Wonogiri, siap menuntut korban baru. Kiai menarik nafas panjang, menggenggam tasbihnya erat. Semoga Allah memberi kekuatan, sebab pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan kini, saat Kiai Sulaiman berdiri seorang diri di pelataran masjid sambil memandangi langit malam yang kembali sunyi setelah gema azan Isya memudar, ia masih merasakan getaran halus yang tidak masuk akal, seolah tanah Wonogiri menyimpan sesuatu yang sedang bangun perlahan. Namun, ia belum tahu dari mana datangnya, meski firasatnya mulai menajam seperti benang tipis yang ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Malam itu, angin yang biasanya lembut justru membawa hawa dingin yang menggigit. Wonogiri tetap tampak tenang di permukaan, tetapi ketenangan itu seperti kain tirai yang menutupi sesuatu yang tengah mengintip dari balik gelap. Lampu-lampu jalan berkelip pelan, beberapa redup seolah kehabisan tenaga. Pohon-pohon trembesi di sepanjang jalan tampak bergerak seperti bayangan panjang yang hidup. Kiai Sulaiman melangkah perlahan menuju rumahnya yang berada tidak jauh dari masjid. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena usianya, tapi karena ada sesuatu yang menempel di udara, semacam bisikan lirih yang tak mampu ia tangkap jelas. Ia mengusap dadanya, membaca istighfar berkali-kali, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Namun semakin jauh ia dari masjid, semakin jelas bisikan itu terdengar. Bukan suara manusia, bukan pula suara angin. Bisikan itu terdengar seperti suara dari jauh, dari tempat gelap yang tidak memiliki bentuk. "Sulaiman, kami sudah melihatmu." Langkahnya terhenti, nafasnya tertahan sesaat. Ia menoleh perlahan, tapi jalanan kosong tanpa siapapun. Hanya daun-daun jatuh yang bergulir tertiup angin. Ia menutup sejenak matanya, lalu membuka kembali. Ini hanya permainan syaiton, gumamnya pelan. Ia terus berjalan, namun bisikan itu tidak berhenti. "Takdirmu sudah dekat, kau akan menyesal. Mereka sudah datang, lebih dekat dari yang kau kira." Kiai Sulaiman tidak gentar, tetapi ada gelombang kegelisahan halus yang mulai mengusik ketenangannya. Ia tahu betul karakter suara semacam ini. Suara itu bukan dari jin biasa. Ia mengenali getaran energi gelap yang mengitarinya. Sesuatu atau seseorang berusaha menembus benteng ketenangan hatinya. Sesampainya di rumah, lampu ruang tamu berkedip 2 kali sebelum stabil. Istrinya, Nyai Salamah, tertidur di kursi panjang dengan selimut menutupi setengah tubuhnya. Wajahnya tenang, tetapi di bawah matanya ada bekas kelelahan. Belakangan ia sering susah tidur, entah karena cuaca atau karena firasat yang sama. Kiai Sulaiman tersenyum tipis, mengambil selimut tambahan dan menutupinya lebih rapat. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Namun baru saja ia menyentuh gelas, jendela dapur bergetar keras seperti dipukul sesuatu dari luar. Bismillah. Ia mendekat perlahan, melihat keluar. Gelap, hanya pekat malam, tidak ada angin kuat, tidak ada hewan liar.
Tapi jendela itu kembali bergetar, kali ini lebih keras, seperti ada tangan besar menekan dari luar. Kiai Sulaiman mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan suara pelan namun tegas. Dan pada detik ayat itu mencapai akhir, getaran jendela berhenti total. Sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun justru saat itulah aroma tak sedap merayap masuk dari sela jendela. Bau anyir, seperti darah bercampur tanah basah. Ia mengenali bau itu, bau yang tidak seharusnya ada di lingkungan rumahnya. Ini pertanda, gumamnya. Gelap itu mulai bergerak. Ia kembali ke ruang tamu dan duduk menghadap jendela rumahnya yang mengarah ke jalan kecil. Biasanya ia menggunakan waktu seperti ini untuk membaca wirid ringan sebelum tidur. Tetapi malam ini, pikirannya tidak bisa fokus. Ada sesuatu yang ingin ia pahami, sesuatu yang berusaha menyampaikan pesan gelap. Dalam keheningan itu, suara samar, seperti kepakan sayap besar, melintas di atas atap rumah. Suaranya cepat, berat, dan sangat dekat. Kiai Sulaiman mendongak, jantungnya berdegup kencang. Ini bukan makhluk yang rendah, desisnya pelan, dan ia tidak datang sendirian. Tiba-tiba, lampu rumah meredup, seketika suasana menjadi kelabu. Bayangan di sudut ruangan seperti bergerak pelan. Dari balik kegelapan itu terdengar suara nafas panjang, berat dan dalam. Suara itu tidak berasal dari manusia, bukan pula dari makhluk yang wujudnya mudah ditebak. Perlahan suhu ruangan turun drastis, nafas Kiai Sulaiman terlihat seperti uap dingin. Ia menegakkan tubuhnya, memejamkan matanya sejenak lalu mengucap, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Bayangan gelap itu berhenti bergerak. Namun kemudian terdengar suara, semakin lama semakin jelas. "Sulaiman, kau tidak akan mampu. 5 raja telah bangun." Kiai Sulaiman membuka mata, sorot matanya tidak gentar, justru berubah tajam seperti baja. "Jika mereka bangun, maka aku juga tidak akan tinggal diam," katanya lirih namun penuh keyakinan. Bayangan itu serentak menghilang, lampu rumah kembali terang, dan suasana Wonogiri kembali seperti malam-malam biasanya. Sunyi, tenang, seolah tidak pernah diganggu oleh kekuatan gelap. Tetapi Kiai Sulaiman tahu, apa yang ia dengar hanyalah awal dari badai besar yang akan menerjang. Ia menghela nafas panjang, menyandarkan tubuhnya pada kursi. Semesta telah memberi pertanda, gelap sudah mengintip. 5 raja jin yang disebutkan dalam bisikan itu bukan makhluk sembarangan. Jika mereka benar-benar bangkit dan menyasar manusia, maka Wonogiri tidak akan pernah sama lagi. Dengan hati berat namun tekad pada dirinya sendiri, jika ini jalan yang harus kuhadapi, maka aku akan melangkah. Demi Allah, aku tidak akan mundur. Dan demikianlah malam itu berakhir, bukan dengan tidur, namun dengan kesadaran bahwa perang batin telah dimulai, jauh sebelum perang nyata menampakkan diri. Dengan hati berat namun tekad kuat, Kiai Sulaiman berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mundur. Dan dari bisikan itulah bab 5 bermula. Karena saat subuh mulai merambat masuk ke celah jendela rumahnya, rasa gelisah itu belum juga mereda. Malam yang panjang seolah tidak memberikan ruang bagi ketenangan untuk kembali. Bahkan ketika suara azan subuh berkumandang dari masjid dekat rumahnya, masih ada bayang-bayang gelap yang membekas dalam pikirannya. Kiai Sulaiman bangkit dengan langkah perlahan. Tubuhnya memang rentah, tetapi sorot matanya tetap tajam. Setelah berwudu dan melaksanakan sholat subuh, ia duduk sebentar di beranda rumah. Udara pagi Wonogiri biasanya selalu menenangkan, tetapi hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di tengah udara. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa jelas. Beberapa tetangga lewat menyapa. Mereka masih belum tahu apapun tentang gelap yang mengintip malam tadi. Mereka masih hidup dalam rutinitas damai seperti biasa, penuh tawa dan harapan. Kiai Sulaiman tersenyum pada mereka, menyembunyikan apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun begitu ia kembali duduk, firasat itu datang lagi. Seperti ada tangan halus yang menarik pikirannya menuju satu tempat, sebuah lokasi yang sudah lama tidak ia kunjungi. Gunung Watu Ireng, tempat yang terkenal karena aura mistisnya, dan menurut cerita para leluhur menjadi salah satu titik perlintasan makhluk halus di Wonogiri. Jadi, kesanalah aku harus pergi, gumamnya pelan. Ia tidak menunda. Setelah sarapan sederhana, ia membawa tas kecil berisi air mineral, mushaf kecil, dan kain sorban tua yang diberikan gurunya dulu. Kain yang sering digunakan untuk ruqyah berat. Ia pamit pada istrinya, Nyai Salamah, tanpa menceritakan detail apapun. "Ada jamaah yang perlu dibantu, Mah. Insya Allah aku pulang sebelum malam."
Nyai Salama memperhatikannya, seolah ia merasakan ada sesuatu yang Kiai sembunyikan. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Usia pernikahan mereka terlalu panjang. 30 tahun lebih bersama membuatnya memahami kapan suaminya menghadapi sesuatu yang serius. Kalau begitu, hati-hati Pak, ucapnya lembut. Kiai Sulaiman mengangguk dan berangkat. Perjalanan menuju Gunung Watu Ireng tidak terlalu jauh, tetapi jalannya cukup terjal. Tanah merah yang lembab setelah hujan malam membuat langkahnya lebih berat. Di sepanjang perjalanan, suara burung terdengar sayup. Namun anehnya, ketika ia semakin dekat ke titik tertentu, suara alam itu menghilang satu persatu. Pepohonan menjadi lebih rapat dan udara lebih dingin meski matahari sudah tinggi. Ia berhenti sejenak di dekat batu besar yang disebut warga sebagai Watu Penjaga. Konon, batu itu menjadi gerbang tak kasat mata menuju alam lain. Kiai Sulaiman menatapnya tanpa gentar. Sudah lama, katanya lirih. Sudah sangat lama aku tidak kembali ke tempat ini. Ia mengusap permukaan batu itu. Dinginnya tidak wajar, seolah batu itu menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Ketika ia melangkah melewati batu tersebut, barulah ia merasakannya. Getaran halus di tanah, gerakan ringan di balik pepohonan, dan bisikan. Kali ini lebih jelas dari malam sebelumnya. Beraninya kau datang sendiri, Sulaiman. Kau tidak bisa menghentikan yang telah dibangunkan. Kiai Sulaiman berdiri tegap, napasnya teratur. Ia membaca ayat kursi perlahan dan dengan setiap bait yang keluar dari lisannya, bisikan itu seperti mundur beberapa langkah, meski jin tidak menghilang sepenuhnya. Di tengah hutan itu, Kiai mengenali satu titik, yaitu gubuk tua yang dulu pernah digunakan para leluhur untuk bermeditasi. Sekarang gubuk itu hampir roboh, beratap daun kering dan dindingnya dipenuhi lumut. Namun, energi yang memancar dari sekitarnya begitu kuat, seolah menyimpan rahasia besar. Saat ia mendekat, tanah di depan gubuk tiba-tiba bergetar. Dari balik akar-akar pohon yang menonjol, muncul kabut hitam yang membumbung perlahan. Kabut itu tidak bergerak seperti kabut biasa, melainkan seperti makhluk hidup yang mengamati. Kiai Sulaiman tidak mundur. Ia berdiri tepat di depan kabut itu. Jika kalian ingin menyampaikan sesuatu, tunjukkan diri kalian. Jangan bersembunyi. Kabut itu berputar lebih cepat, lalu membentuk siluet. Tinggi, besar, berwujud samar. Dua mata merah muncul di dalamnya. Sorotnya tajam dan panas seperti bara. Sulaiman, kau terlalu tua untuk melawan. 5 raja telah dibebaskan dari penjaga yang telah dikalahkan oleh dukun itu. Dan mereka menuntut darah, keluarga, dan tanah ini. Saat kata keluarga disebut, dada Kiai Sulaiman seperti ditusuk. Ia merasakan kecemasan yang tidak bisa ia abaikan. Tetapi ia juga tahu, ini adalah bentuk provokasi. Ia tidak boleh terpancing. Ia menarik nafas panjang dan berkata tegas, "Jika mereka mengganggu manusia, lalu mengancam keluargaku, aku tidak akan tinggal diam." Mata merah itu menyipit. "Kau terlambat, Sulaiman. Sangat terlambat." Kabut itu tiba-tiba menyerang, bukan dengan tangan, bukan dengan wujud fisik, tetapi dengan terjangan aura dingin yang menusuk langsung ke tubuhnya. Kiai Sulaiman mundur setengah langkah, menahan dorongan itu dengan membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang. Suaranya semakin keras, sorban di tangannya ia kibaskan, memancarkan kilatan cahaya kecil yang membuat kabut itu mundur. Beberapa kali tarikan aura gelap itu mencoba menembus benteng spiritualnya, namun setiap kali ayat suci meluncur dari lisannya, kabut itu seperti terbakar dan memekik lirih. Hingga akhirnya, kabut itu pecah menjadi serpihan halus dan menghilang. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, suara terakhirnya terdengar, "Cari Watu Ireng paling barat, tempat raja pertama bangkit." Kiai Sulaiman terdiam, napasnya berat, tubuhnya bergemetar, bukan karena takut, tetapi karena kekuatan besar yang baru saja ia hadapi. Ia tahu peringatan itu bukan kebohongan, dan ia juga tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya akan jauh lebih berat. Ia menatap ke barat. Di balik pepohonan, siluet batu besar yang berwarna hitam pekat tampak samar, seperti menunggu kedatangannya. "Baik," katanya pelan namun mantap. "Jika perang ini dimulai dari sana, aku akan datang sendiri." Dan dengan langkah perlahan namun tegas, Kiai Sulaiman bergerak menuju barat, tanpa tahu bahwa apa yang menantikannya bukan hanya Raja Jin pertama, tetapi juga jejak kejahatan dukun yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Dan dengan langkah perlahan namun tegas, Kiai Sulaiman bergerak menuju barat, ke arah batu hitam pekat yang menunggu seperti mata raksasa di tengah hutan. Bab 6 dimulai tepat dari langkah itu. Langkah seorang lelaki tua yang menyeret tubuh renta namun menyimpan keberanian sebesar gunung.
Jalan menuju Watu Ireng bagian barat tidak mudah. Semakin ia melangkah, semakin gelap suasana di bawah rimbun pepohonan. Matahari yang tadi terang perlahan tertutup rapat oleh awan tebal, padahal belum juga lewat tengah hari. Hawa dingin merambat di kulitnya, membuat nafasnya tampak seperti uap yang mengambang di udara. Kiai Sulaiman merapikan sorbannya, memastikan mushaf kecil berada aman di sakunya. Dari kejauhan, batu hitam itu terlihat semakin jelas. Tingginya hampir 3 kali tinggi manusia dewasa, dengan permukaan kasar seperti kulit binatang yang terluka. Warna hitam legamnya tampak memakan cahaya di sekitarnya. Tidak ada rumput atau daun tumbuh dalam radius 3 meter dari batu itu, seakan tanahnya mati. Ketika langkah Kiai Sulaiman mendekati titik itu, bumi bergetar halus, seolah tanah memberi peringatan, jangan mendekat. Namun, ia justru mempercepat langkah. Begitu ia tiba di depan Watu Ireng, sebuah suara berat terdengar dari balik batu. Suara yang bukan berasal dari dunia manusia. "Kau akhirnya datang, Sulaiman." Nada itu dalam, bergema seperti suara yang keluar dari perut gunung. Kiai Sulaiman berdiri tegap, tubuhnya menghadap ke batu besar itu tanpa ragu. "Aku datang bukan untuk menantang," ucapnya halus namun jelas. "Aku datang untuk menghentikan kezaliman." Tawa lirih terdengar, tawa yang menimbulkan getaran dingin di udara. "Kezaliman? Kau salah. Yang bangkit adalah penyeimbang, manusia yang tamaklah yang memanggil kami." Kiai menutup mata sejenak. Dari getaran suara itu, ia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang ia hadapi selama puluhan tahun menjadi ahli ruqyah dan pengajar agama. Lalu, tanah di depan batu itu retak. Celahan tipis muncul, melebar secara perlahan, memancarkan cahaya merah yang berdenyut seperti jantung. Suara gemerisik keras meletup dari dalam retakan itu, dan batu Watu Ireng bergetar kuat. Burung-burung yang tadinya diam tiba-tiba terbang tunggang langgang, menciptakan kekacauan di atas kanopi hutan. Kiai Sulaiman mundur 2 langkah, membaca doa perlindungan sambil menegakkan tubuh. Ia tahu benar apa yang sedang terjadi. Pintu alam goib sedang dibuka paksa. Retakan itu terus melebar dan dari dalamnya sesuatu mulai muncul. Pertama, suara. Lalu, hawa panas. Kemudian, sebuah wujud. Makhluk itu perlahan naik ke permukaan. Tingginya hampir 4 meter, kulitnya hitam pekat seperti arang yang baru keluar dari bara api. Tubuhnya penuh retakan merah menyala, seolah dagingnya sendiri mengandung lahar yang mengalir. Kepalanya besar dengan 2 tanduk melengkung ke belakang, dan mata itu menyala merah dan membawa kebencian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raja pertama, Raja Api Bawah Tanah. Dalam mitologi Jawa, ia dikenal sebagai Gumarang Jagat Murka, pemimpin pasukan jin yang hidup di perut bumi dan sering dipanggil manusia untuk pesugihan hitam. Kiai Sulaiman mengucap takbir di dalam hati. Makhluk itu mengangkat kepalanya, mengendus udara seperti binatang yang mencari bau mangsanya. "Sulaiman, manusia terakhir yang berani mengusik tidurku." Tangannya yang besar dengan jari panjang menyerupai bara terangkat. Hawa panas menghantam wajah Kiai Sulaiman, membuat keringat mengucur deras. "Idza jaka furratan," ujar Kiai dengan suara kuat. "Berarti nanti akan ada kerajaan lain yang akan diberikan Tuhan bagimu dan anak cucumu." Gimirang tertawa keras. Tawa itu membuat tanah bergetar dan pohon-pohon bergoyang seperti diterpa angin badai. "Kau tua, lemah dan sendirian. Kau pikir bacaan itu bisa menahan murkaku?" Kiai Sulaiman tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia membuka mushaf kecil di sakunya. Ayat pertama yang terbuka adalah surah Al-Jin. Ia menganggap itu sebagai petunjuk. Ia mulai membaca perlahan, suaranya mantap meski tubuhnya diguyur hawa panas. Gimirang menghentakkan kakinya. Tanah retak. Api keluar dari bawah tanah. Namun setiap kali bara itu mendekati tubuh Kiai, ia mengangkat sorbannya dan membaca ayat berikutnya. Dan api itu padam seketika seperti air menyiram bara. Hal itu membuat Gimirang menggeram keras.
Bacaan kecil itu menghalangi murkaku. Kiai Sulaiman terus membaca, tidak berhenti, tidak goyah. Semakin ia membaca, cahaya putih mulai muncul di sekeliling tubuhnya. Cahaya itu berdenyut pelan membentuk dinding tipis yang melindungi dirinya dari panas yang semakin ganas. Gimirang mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dari sela jarinya, api hitam berkumpul membentuk bola besar yang tampak berputar seperti pusaran neraka. Maka hadapilah. Ia melemparkan bola api itu tepat ke arah Kiai Sulaiman. Namun, Kiai mengangkat tangan membaca ayat kursi dengan suara tegas, penuh keyakinan. Benturan terjadi. Suara ledakan menggema di antara pepohonan. Cahaya merah dan putih saling bertabrakan. Api hitam meledak seperti kilatan besar menghasilkan gelombang panas yang menyebar ke segala arah. Pohon-pohon di sekitar terbakar, tanah bergetar hebat. Kiai Sulaiman terdorong beberapa langkah, sorbannya hampir terlepas, namun ia tetap berdiri tegap. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya tidak. Saat asap mulai menghilang, Gimirang tampak terkejut. Serangannya yang seharusnya membakar apapun yang disentuhnya, gagal total. Kiai Sulaiman mengangkat wajahnya, menatap mata merah itu. "Aku boleh tua, tetapi aku tidak sendirian," katanya lirih namun tegas. Cahaya di sekitar Kiai semakin terang. Suara bacaan ayat-ayat suci menggema, bukan hanya dari mulutnya, tapi seperti dari udara di sekitarnya. Hutan yang tadinya panas kembali dingin. Api yang membakar pepohonan padam dengan sendirinya. Gimiran melangkah mundur setengah meter. Gerakan kecil yang menunjukkan bahwa ia mulai merasakan ancaman. "Ini baru permulaan, Sulaiman. Tetapi kau tidak akan kuat melawan raja berikutnya." Tubuhnya mulai terurai menjadi asap hitam pekat. Kabut gelap menyelimuti dirinya, menarik kembali makhluk raksasa itu ke dalam retakan batu-batu ireng. "Kami berlima sudah bangkit, dan satu-satunya alasan kami kembali adalah darah manusia dan dendam tua." Suara itu menghilang ketika retakan batu kembali menutup. Kiai Sulaiman berdiri terengah-engah, tubuhnya lemah, keringat bercucuran, namun hatinya justru semakin kuat. Ia tahu, kemenangan melawan raja pertama bukan akhir, baru permulaan. Ia memandang batu hitam itu, lalu memandang pepohonan di sekitarnya. 1 telah tumbang, 4 masih menunggu. Dan ia belum tahu bahwa di balik pepohonan gelap itu, seseorang mengamati pertempuran tadi. Seorang dukun yang tersenyum tipis membawa dendam yang jauh lebih berbahaya daripada 5 raja jin yang bangkit. Dan ia belum tahu bahwa di balik pepohonan gelap itu, seseorang mengamati pertempuran tadi. Seorang dukun yang tersenyum tipis membawa dendam yang jauh lebih berbahaya dibanding 5 raja jin yang bangkit. Bab 7 dimulai tepat dari tatapan mata itu. Tatapan seorang manusia yang telah membuang nuraninya demi kekuatan gelap. Dukun itu melangkah keluar dari balik bayangan pohon besar. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan kulitnya pucat seperti tak pernah disentuh matahari. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang bagian bawahnya terseret tanah, seolah bahan kain itu hidup dan mengikuti aliran aura gelap di sekitarnya. Pada lehernya tergantung kalung dari tulang-tulang kecil yang disusun melingkar. Sebagian tampak seperti tulang jarahan dari hewan, sebagian lain tampak terlalu kecil, mungkin bukan milik hewan sama sekali. Namanya adalah Ki Jagrawening, seorang dukun dari wilayah selatan Wonogiri yang sejak lama dikenal dalam lingkaran praktik hitam. Ia bukan dukun biasa, ia adalah pewaris ajian kuno yang berasal dari garis keturunan yang menyelewengkan ilmu spiritual untuk tujuan pribadi. Dan Kiai Sulaiman adalah orang terakhir yang ia ingin lihat hidup. Jadi, dia berhasil menahan Gumarang. Gumam Ki Jagra sambil menatap batu hitam yang mulai meredup dari cahaya merahnya. Lelaki tua itu memang keras kepala, tapi waktumu segera habis, Sulaiman. Ia mengangkat telapak tangan, mencengkeram udara kosong. Dari tanah muncul asap hitam yang berputar pelan seperti ular merayap di permukaan bumi. Asap itu berkumpul di kaki Ki Jagra, lalu merambat menuju batang tubuhnya, menampilkan bayangan-bayangan wajah setengah terbakar yang memekik lirih. Gumarang kalah karena kau lengah.
katanya pada makhluk-makhluk itu dengan suara datar. Tapi raja kedua tidak akan memberi ampun. Ia tersenyum kecil, senyum yang begitu tipis, namun menimbulkan hawa dingin. Dan aku sendiri punya urusan pribadi yang belum selesai. Sementara itu, Kiai Sulaiman mulai kembali menapaki jalan turun dari hutan Watu Ireng. Napasnya masih belum pulih. Serangan Gumarang tadi memang tak menewaskannya, tetapi ia merasakan tubuhnya kelelahan luar biasa. Tenaganya tersedot banyak untuk mempertahankan benteng spiritualnya. Ketika ia keluar dari hutan dan melihat jalan tanah yang mengarah ke kampung, baru saat itu ia menyadari betapa beratnya pertarungan yang ia alami. Lututnya sedikit bergemar, tapi ia tidak boleh berhenti. Ada hal yang lebih penting menunggu, keluarganya. Ia mempercepat langkah, ingin segera pulang. Namun sesampainya di dekat rumah, ia melihat Nyai Salamah berdiri di beranda dengan wajah cemas. Di sampingnya, ada dua tetangga yang tampak gugup. Begitu melihat suaminya, Nyai Salamah langsung menghampiri, matanya berkaca-kaca. "Pak, ada sesuatu di rumah tadi siang." Kiai Sulaiman terhenyak. "Apa yang terjadi?" Tetangga pertama Pak Tarmo menjawab dengan suara pelan. "Kami mendengar suara seperti orang berjalan di dalam rumah Kiai. Tapi ketika kami masuk, rumah kosong. Lalu pintu belakang terbuka sendiri. Dan ada bau harum yang tidak wajar. Bukan bau bunga, tapi seperti wangi dupa yang sangat kuat." Kiai Sulaiman menunduk. Ia tahu betul wangi itu. Wangi khas ritual pemanggilan makhluk gaib dari kalangan jin tingkat tinggi. Wangi yang sering digunakan para dukun hitam. Ki Jagra sudah memulai langkahnya. Ia memandang istrinya, memegang kedua bahunya. "Kamu dan anak-anak jangan sendirian lagi, Mah. Mulai malam ini, kita berjaga." Nyai Salamah menganggukkanku, meskipun sorot matanya diliputi ketakutan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutupi kuning jingga senja seolah langit menahan cahaya. Di dalam rumahnya, Kiai Sulaiman duduk bersila menghadap pintu depan. Ia membaca zikir pelan sambil menunggu tanda-tanda kehadiran makhluk gaib. Sorban tuanya diletakkan di sampingnya, siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Anaknya Farhan dan Aulia duduk di ruang tengah bersama ibu mereka. Mereka tidak disuruh membaca zikir, tetapi Kiai meminta mereka untuk tetap tenang dan tidak keluar dari ruangan. Aroma minyak kayu putih menyebar dari dapur sebagai bentuk pertahanan sederhana. Namun tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, angin berhembus dari celah ventilasi. Angin itu dingin, jauh lebih dingin daripada angin malam biasa. Lampu di ruang tengah berkedip-kedip, dan tiba-tiba, berat, pintu depan terbuka sendiri. Kiai Sulaiman berdiri perlahan, tidak tergesa, tidak panik. Sorbannya ia ambil, ayat kursi ia baca pelan, kemudian semakin keras, mengisi seluruh ruangan. Asap hitam mulai merayap dari ambang pintu, bentuknya menggumpal, lalu memanjang seperti tangan-tangan kurus yang meraba udara. Dari dalam asap itu terdengar suara lirih. "Sulaiman, darahmu ditunggu, raja kedua telah bangkit. Ia tidak tampak, ia tidak takut. Dan kalian tidak akan menyentuh keluargaku." Asap itu tiba-tiba membentuk wajah Ki Jagra, pucat, menyeringi. "Sudah lama Kiai, masih ingat aku?" Kiai Sulaiman menatap tajam. "Ki Jagrawening, aku sudah tahu siapa yang ada di balik ini." Wajah itu tertawa, tawa yang menggema seperti suara dua orang tumpang tindih. "Aku sudah menghancurkan penjaga raja-raja itu, aku pula yang membangunkan mereka, dan aku akan memastikan keluarga yang dulu menghancurkan jalanku, hancur balik." Kiai mengangkat sorbannya. "Kesalahanmu sendiri yang menghancurkan hidupmu, jangan libatkan manusia lain." "Manusia?" Ki Jagra terbahak. "Aku bukan manusia lagi sejak malam itu. Ingat, malam ketika kau menolak memberikan ilmu warisan gurumu padaku. Kau mencuri takdirku." Kiai menggeleng pelan. "Aku melindungi dirimu dari kesesatan, tapi kau memilih jalanmu sendiri." Tawa itu berubah menjadi geraman. Asap hitam memanjang, berputar, lalu menyerang Kiai. Kiai menggerakkan tangannya cepat, mengibaskan sorban. Cahaya putih meledak dari ujung kain, membuat asap itu mundur mendadak, berteriak seperti makhluk terbakar. Namun ini baru permulaan. Asap itu menebal, berubah menjadi pusaran hitam yang membesar membentuk sosok tinggi dengan 4 tangan. Sosok itu bukan Ki Jagra, melainkan utusan dari raja kedua. "Raja angin gelap menagih jiwamu, Sulaiman." Angin kencang menerjang rumah, menghancurkan kaca jendela, barang-barang terlempar. Nyai Salamah memeluk anak-anaknya erat-erat, menundukkan kepala. Kiai Sulaiman berdiri satu-satunya di tengah angin itu. Sorbannya berkibar keras, hampir terlepas dari tangannya.
Ia membaca surah Al-Falaq, suaranya keras menembus badai. Tangan-tangan hitam itu mencoba meraih tubuhnya, tetapi setiap kali mendekat, bacaan ayat itu seperti tebasan yang memotongnya. Sosok itu meraung, tubuhnya pecah menjadi kabut lalu menyatu kembali. Kekuatan ini jauh di atas bumarang, dan Kiai Sulaiman menyadari, raja kedua bukan makhluk yang bisa ia hadapi sendirian. Angin semakin kuat, rumah bergetar, pusaran hitam itu membesar dan dari tengahnya muncul mata kuning yang menatap dengan kebencian murni. Namun tepat ketika pusaran itu siap menghancurkan seluruh rumah, Kiai Sulaiman menghentakkan langkah ke depan, memukul udara dengan sorbannya sambil meneriakkan, "Bismillahirrahmanirrahim." Cahaya putih besar menyala dari tangan Kiai. Pusaran itu menjerit, tubuhnya terurai, dan perlahan memudar. Namun sebelum menghilang, suara Ki Jagra terdengar lagi. "Ini belum apa-apa Sulaiman. Raja ketiga akan datang, dan kali ini mereka mengincar darah anakmu." Cahaya meredup, pusaran menghilang, angin berhenti. Rumah kembali sunyi, hanya suara napas keluarga Kiai yang tersengal-sengal. Di tengah ruangan berantakan itu, Kiai Sulaiman berdiri dengan wajah tegang. Sorban di tangannya lemas. Ia tahu pertempuran ini semakin dekat ke jantung keluarganya. Dan di suatu tempat di selatan Wonogiri, Ki Jagra tersenyum puas, menatap langit malam yang kini penuh dengan awan hitam. Pertempuran baru saja dimulai. Langit Wonogiri yang semula hanya bergetar pelan, kini seakan membuka matanya, menampakkan kegelapan yang jauh lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Angin berhembus dari arah bukit-bukit batu, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, jauh lebih dingin dari angin gunung biasa. Cahaya lampu jalan tampak meredup satu persatu, seolah ditelan sesuatu yang tak kasat mata. Warga Wonogiri yang masih terjaga mengintip dari balik jendela dengan wajah ketakutan. Sementara sebagian lagi menggembok pintu rumah rapat-rapat dan bersembunyi di dalam kamar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan bahwa malam ini bukan malam biasa. Di tengah suasana itu, Kiai Sulaiman berdiri tegak di halaman masjid. Sorban putihnya berkibar pelan ditiup angin dingin yang berasal dari arah hutan jati. Ia memejamkan mata, merasakan bagaimana aliran energi gelap yang tadi muncul sudah semakin dekat, semakin tebal, dan semakin berani menunjukkan diri. Napas Kiai Sulaiman teratur, tidak tergesa, meskipun apa yang ia hadapi bukanlah sesuatu yang ringan. Di balik tubuh renta itu, ada kekuatan batin yang telah ditempa puluhan tahun, kekuatan yang membuatnya tetap tenang meski malam telah berubah menjadi arena pertarungan tak kasat mata. "Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini," lirihnya dalam hati. Tanpa memperlihatkan ketakutan, ia melangkah menuju pinggir jalan tanah di belakang masjid. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena tekanan energi gelap yang terus menyelimuti udara sekitar. Bahkan suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam Wonogiri kini menghilang, menjadi tanda bahwa alam sendiri sedang menahan napas. Dari kejauhan muncul siluet-siluet kabur, bergerak pelan, berayun seperti asap hitam. Semakin lama bentuk mereka semakin jelas. 5 makhluk besar, tinggi, dan gelap, berdiri dengan posisi melingkar, seolah sengaja membentuk dinding kegelapan di sekitar Kiai Sulaiman. Mata mereka merah menyala seperti bara api, dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang terus berputar. Mereka adalah 5 Raja Jin, makhluk yang sejak ratusan tahun lalu menghuni area terpencil Wonogiri, tak tersentuh manusia, hingga seorang dukun keji membangkitkan mereka demi kekuatan dan pesugihan. Suara salah satu jin terdengar rendah dan serak. "Manusia tua, kami sudah menunggu. Malam ini, garis nasibmu berhenti." Kiai Sulaiman membuka mata perlahan namun tatapannya tidak goyah sedikit pun. "Aku tidak datang untuk menantang kalian," ucapnya tenang. "Aku datang untuk mengembalikan kalian ke tempat asal, tempat yang kalian langgar demi kepentingan dukun yang telah dibutakan ambisinya." Raja Jin kedua tertawa, suara tawa itu menggema seperti logam digesek. "Kami tidak butuh alasan manusia. Kematian keluargamu itu hanya permulaan." Sekelebat kesedihan melintas di wajah Kiai Sulaiman, namun hanya sebentar. Ia menegakkan tubuhnya lagi, menatap para jin dengan ketegasan seorang ulama yang telah siap mengorbankan apapun demi melindungi umatnya. Dari kejauhan, Pak Darto dan beberapa warga yang tak sengaja melihat kejadian itu bersembunyi di balik pohon, wajah mereka pucat pasi. Mereka ingin membantu, tetapi kaki mereka seolah terpaku. Yang bisa mereka lakukan hanya melihat dari jauh dan berharap Kiai Sulaiman selamat dari ancaman tersebut.
Angin malam tiba-tiba berhenti, udara menjadi hampa, daun-daun pohon berhenti bergerak. Alam seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tanpa aba-aba, Raja Jin ketiga melompat maju dan menyerang dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dilihat mata manusia biasa. Tubuhnya melayang seperti kabut hitam yang pekat. Namun sebelum makhluk itu menyentuh tanah di mana Kiai Sulaiman berdiri, cahaya putih tiba-tiba keluar dari telapak tangan sang Kiai membentuk lingkaran perlindungan transparan. Jin itu terpental keras, menabrak pohon jati besar hingga batangnya bergetar hebat. Subhanallah! Pak Darto berbisik lirih, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun perlawanan para jin belum berhenti. Mereka mulai bergerak bersamaan, mengelilingi Kiai Sulaiman sambil mengeluarkan suara mendengung rendah yang berubah menjadi terikan tajam, seakan mencoba memecah konsentrasi sang Kiai. Tanah di sekitar mereka retak pelan seperti ada kekuatan yang coba keluar dari bawah permukaan. Kiai Sulaiman merapikan surbannya, mengangkat tangannya ke langit dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya lembut namun tegas, setiap kata meluncur seperti cahaya yang membelah kegelapan malam. Semakin cepat ia membaca, semakin terang cahaya yang muncul di sekelilingnya. Lingkaran perlindungan berubah menjadi kubah cahaya yang makin besar, menahan setiap serangan jin yang datang silih berganti. Raja Jin pertama mencoba menyerang dari atas, berubah menjadi kilatan hitam seperti petir gelap. Namun begitu menyentuh kubah cahaya, tubuhnya meledak menjadi pecahan asap hitam sebelum kembali menyatu. Kekuatan manusia ini tidak seperti sebelumnya, gumam salah satu jin, suaranya ketakutan. Namun Kiai Sulaiman tahu bahwa ia tidak bisa menghadapi hanya bertahan. Ia harus mengambil langkah lebih jauh. Cahaya kubah mulai menyatu, mengalir ke tanah, kemudian kembali naik ke langit, membentuk tiang cahaya setinggi pohon jati. Dari tiang cahaya itu muncul gema ayat-ayat yang jauh lebih kuat. Bukan hanya dibaca oleh Kiai Sulaiman, melainkan seperti ikut dibacakan oleh alam di sekelilingnya. Energi para jin mulai goyah. Beberapa dari mereka tidak lagi bisa berdiri tegak. Teriakan mereka bergema, menyatu dengan angin malam yang kini berubah menjadi badai. Namun Raja Jin terbesar yang berdiri di tengah justru tersenyum sinis. Kau pikir kau bisa mematahkan perjanjian itu begitu saja? Manusia bodoh. Ia mengangkat tangannya dan dari dalam tanah muncul energi hitam pekat yang berputar seperti pusaran. Tanah di sekitar Kiai Sulaiman runtuh perlahan. Itu adalah tanda bahwa pertarungan sejati baru saja dimulai dan Wonogiri akan menjadi saksi dari malam paling mencekam sejak kota itu berdiri. Tanah yang runtuh perlahan di bawah kaki Kiai Sulaiman kini berubah menjadi pusaran gelap yang semakin besar, seolah hendak menelan segala cahaya di sekitarnya. Energi hitam itu berputar, memuntahkan desis-desing yang tidak berasal dari dunia manusia. Beberapa batu kecil terangkat ke udara, berputar-putar sebelum meledak menjadi debu hitam. Wonogiri yang biasanya damai kini seakan berdiri di ambang kehancuran. Angin yang tadinya dingin kini berubah menjadi panas, membawa aroma hangus seperti belerang terbakar. Langit yang semula pekat melebur menjadi merah gelap, seakan ada mata raksasa yang mengintip dari balik awan. Para warga yang masih terjaga di dalam rumah bergetar ketakutan, merapatkan badan mereka ke dinding sambil memegang tasbih atau kitab kecil yang mereka miliki. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun mereka merasakan sesuatu yang jahat dan besar telah turun ke tanah Wonogiri. Di tengah guncangan itu, Kiai Sulaiman tetap berdiri tegak. Sorban putihnya berkibar kuat, diterpa badai energi gelap yang semakin menjadi. Wajahnya tampak tenang, meski garis letih mulai terlihat. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napasnya agar tetap fokus. Rahmat-Mu lebih besar dari segala yang ada di bumi dan langit, gumamnya lirih namun penuh keyakinan. 5 raja jin yang tadi mengepungnya kembali berdiri tegap, meski 3 di antaranya tampak goyah karena cahaya suci yang Kiai Sulaiman bangkitkan sebelumnya. Tubuh mereka bergetar, wajah mereka dipenuhi retakan seperti kaca yang hampir pecah. Namun raja jin terbesar, makhluk berwujud hitam legam dengan mata sebesar kepalan tangan, melangkah maju penuh keyakinan. Pada setiap langkahnya, tanah bergetar pelan seperti menahan beban yang sangat berat. Cahaya itu takkan menyelamatkanmu selamanya, manusia tua. Ujarnya, suaranya bergema seperti 2 logam beradu.
Kiai Sulaiman membuka mata dan menatap jin itu tanpa gentar. Perjanjian yang dibuat dengan kezaliman takkan bertahan selamanya. Dan aku takkan membiarkan bumi ini hancur hanya karena keserakahan seorang manusia dan kegelapan yang kau pelihara. Raja jin itu tertawa keras, dan dari setiap tawa, udara di sekitarnya bergulung seperti asap. Kalau begitu, biar malam ini menjadi saksi kehancuranmu. Dengan kecepatan tak kasat mata, jin itu melompat ke udara dan menghantamkan energi hitam ke arah Kiai Sulaiman. Energi itu melesat seperti petir gelap, menghancurkan batu dan tanah yang dilaluinya. Namun, Kiai Sulaiman mengangkat kedua tangannya dan cahaya terang keluar dari tubuhnya membentuk perisai besar yang menahan serangan tersebut. Benturan itu menciptakan suara ledakan yang terdengar sejauh bukit-bukit di tepi kota. Terang dan gelap bertabrakan, menimbulkan gelombang energi yang membuat pohon-pohon di sekitar masjid membungkuk hampir menyentuh tanah. Genteng-genteng rumah warga bergetar keras, sebagian jatuh ke tanah. Di balik pohon besar, Pak Darto dan beberapa pemuda dusun berpegangan satu sama lain agar tidak terjatuh. Mata mereka terbuka lebar, menyaksikan betapa besar kekuatan sang kiai. Ya Allah, beliau benar-benar bertarung dengan makhluk itu, ujar salah satu pemuda dengan suara gemetar. Benturan energi itu berlangsung lama, hingga akhirnya cahaya dari Kiai Sulaiman mulai mendorong energi gelap itu mundur sedikit demi sedikit. Raja jin yang menyerang itu terdorong ke belakang, namun sebelum ia jatuh, dua raja jin lainnya maju untuk membantu. Mereka menggabungkan energi gelap mereka, membentuk pusaran besar yang kemudian dihantamkan bersamaan ke arah sang kiai. Untuk pertama kalinya, tubuh Kiai Sulaiman mundur selangkah. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan gelap itu bukan main-main. Namun ia tidak menyerah. Dengan suara tenang, ia mulai melantunkan ayat suci, kali ini jauh lebih cepat dan lebih kuat. Suaranya bergema bukan hanya di udara, tetapi terasa bergetar dari dalam tanah. Cahaya putih menyembur dari kedua telapak tangannya, naik ke langit seperti pilar suci, lalu menyebar menjadi gelombang cahaya yang menyelimuti seluruh area. Tiga raja jin yang menyerangnya mulai memekik. Tubuh mereka memudar seperti terbakar cahaya. Retakan-retakan di tubuh mereka semakin lebar, hingga akhirnya tubuh mereka pecah menjadi serpihan asap hitam yang tersedot ke dalam pusaran cahaya. Dua raja jin tersisa melihat itu dan ketakutan jelas terlihat dari mata mereka. Ini mustahil, manusia sepertimu tak mungkin. Mereka tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Cahaya suci yang mengembang dari Kiai Sulaiman menyapu mereka seperti angin besar. Dalam sekejap, tubuh mereka terurai menjadi serpihan hitam yang hancur menjadi debu. Kini hanya tersisa satu, raja jin terbesar, makhluk paling kuat di antara mereka. Makhluk itu menatap Kiai Sulaiman dengan kemarahan penuncak. "Kau menghapus bangsaku," teriaknya, suaranya menggetarkan tanah. "Kau yang memilih jalan kehancuran," jawab Kiai Sulaiman tegas. Raja jin itu membuka tangan dan pusaran energi hitam terbesar malam itu muncul. Pusaran itu seperti lubang raksasa yang ingin menelan cahaya, menelan bumi, menelan segala kebaikan. Tanah di sekitarnya retak, bahkan beberapa batang pohon terangkat dari akar-akarnya. Kiai Sulaiman tahu ini adalah serangan terakhir. Serangan yang jika tidak ia hentikan, Wonogiri akan tinggal nama. Ia merapatkan kedua tangan, menutup mata, dan menyebut asma Allah dengan suara yang sangat pelan namun sangat jelas. Dari tubuhnya keluar cahaya paling terang malam itu, bukan lagi putih, tetapi keemasan. Cahaya itu naik ke langit menerangi seluruh kota seperti matahari kecil di tengah malam. Ketika Raja Jin melepaskan pusaran hitamnya, Kiai Sulaiman membuka mata dan mengarahkan seluruh cahaya keemasan itu ke arah makhluk tersebut. Kedua energi itu bertabrakan, menciptakan benturan dahsyat yang membuat langit seperti terbelah. Cahaya dan kegelapan saling menelan, saling menekan, saling mencoba memusnahkan satu sama lain. Akhirnya, dengan teriakan jin yang mengguncang udara, pusaran gelap itu mulai runtuh. Retakan cahaya muncul dari dalam tubuh Raja Jin, merambat cepat seperti kilat. Tubuhnya bergetar hebat, lalu pecah menjadi ribuan pecahan asap hitam yang lenyap tertiup angin malam. Hening, benar-benar hening. Cahaya keemasan perlahan meredup, kembali menjadi putih lembut sebelum akhirnya menghilang dan menyisakan hanya sosok Kiai Sulaiman yang berdiri dengan tubuh goyah. Lututnya gemetar,
wajahnya pucat, namun sorot matanya tetap penuh ketenangan. Ia berhasil. Wonogiri selamat. Pak Darto dan para pemuda berlari menghampiri sang kiai, menahan tubuhnya sebelum ia jatuh. "Pak Kiai, astagfirullah. Pak Kiai, Anda tidak apa-apa." Kiai Sulaiman tersenyum lemah, menatap langit yang sekarang kembali gelap, namun damai. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan. Dan ketika angin kembali berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kedamaian baru, warga Wonogiri tahu bahwa malam paling kelam dalam sejarah kota itu telah berakhir, berkat seorang ulama sepuh yang memilih berdiri antara cahaya dan kegelapan.